Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi di pembelajaran matematika tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Sebelum memulai pembelajaran, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak video ini dari awal sampai akhir. Yang pertama, membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, yang pertama akan kita bahas jika pembilangnya yang sama. Berikut ilustrasinya. Di sini ada dua pizza, ada milik ayah dan milik Nina. Pizza ayah dimakan sebanyak 1 potong, dan pizza Nina juga sama, dimakan sebanyak 1 potong. Untuk pizza ayah, seluruhnya itu ada 6 bagian. Dan pizza Nina seluruhnya ada 8 bagian. Kita akan membandingkannya. Apakah nilainya sama, lebih besar, atau lebih kecil? Tapi kita harus ingat lagi tentang simbol dari perbandingan. Ada lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Oke, langsung saja kita membandingkan 1/6 dengan 1/8. Oke, bisa kita lihat bahwa di sini pembilangnya sama, yaitu angka 1. Nah, kalau pembilangnya sama, langkah selanjutnya tinggal kita lihat penyebutnya. Penyebutnya ada angka 6 dan angka 8. Karena angka 6 ini lebih kecil dari 8, berarti 6 ini lebih kecil dari 8. Tapi, ketika di pembilang yang sama, ketika angkanya lebih kecil, maka simbolnya kebalikannya. Kebalikan dari lebih kecil, yaitu lebih besar. Betul. Jadi, 1/6 ini lebih besar dari 1/8. Kalau misalkan 1/8-nya diubah di sini, di paling kiri, berarti 1/8 lebih kecil dari 1/6. Pecahan yang memiliki pembilang sama, penyebutnya dibandingkan. Penyebut yang angkanya lebih besar memiliki nilai yang lebih kecil. Jika penyebut yang angkanya kecil, maka nilainya lebih besar, atau kebalikannya ya. Selanjutnya, membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Kalau tadi pembilangnya sama, sekarang penyebutnya yang sama. Untuk penyebut, kalian ingat lagi ya, angka yang berada di bawah. Misalkan di sini ada 21 potong coklat. Coklat tersebut akan dibagikan kepada Raka dan Rai. Untuk Raka, karena tidak terlalu suka coklat, maka kebagian 9/21. Dan untuk Rai, kebagian 12 potong, yaitu 12/21, kalau diubah ke dalam pecahannya. Sama seperti tadi, kita akan membandingkannya. Kita tulis dulu 9/21 akan dibandingkan dengan 12/21. Nah, di sini penyebutnya sama, yaitu 21. Kalau penyebutnya sama, tinggal kita bandingkan pembilangnya, yaitu 9 dan 12. Karena 9 ini lebih kecil dari 12, maka di sini langsung saja tandanya adalah kurang dari. Jadi, 9/21 kurang dari 12/21. Atau 9/21 ini lebih kecil dari 12/21. Pecahan yang memiliki penyebut yang sama, maka hanya perlu membandingkan pembilangnya. Nah, pembilangnya jika angkanya lebih besar, memiliki nilai yang sama, yaitu lebih besar. Jika pembilangnya angkanya kecil, maka nilainya sama, lebih kecil. Selanjutnya, membandingkan pecahan, tapi kali ini menggunakan gambar.
Membandingkan pecahan itu nggak hanya seperti tadi, kita juga bisa menggunakan bantuan gambar. Contohnya, kita akan membandingkan pecahan 4/5 dengan 2/8. Langkah pertama, kita gambarkan dulu sebuah persegi panjang di mana persegi panjang tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Nah, maka ini yang diberi arsir sebanyak 4 potong atau 4 bagian. Maka ini sama aja dengan pecahan 4/5. 4 yang diberi warna dan 5 bagian adalah seluruh kotaknya. Kemudian sekarang 2/8. Untuk menggambar 2/8, ukuran panjangnya harus sama dengan 4/5. Yang membedakan adalah kalau yang kedua kita potong menjadi 8 bagian. Nah, seperti ini. 8 bagian ini, 2 bagian diberi warna. Maka pecahannya 2/8. Nah, kalau panjang dari kotaknya ini sudah sama, berarti bisa kita bandingkan. Tapi kalau panjang kotaknya berbeda, itu sulit kita bandingkan ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan gambar, panjang dari kotak pertama dengan kotak kedua harus sama. Nah, setelah ini kita lihat bagian yang diarsir atau yang diberi warna. Untuk yang pertama, yang diberi warna itu sebanyak 4 bagian, sampai sini. Sedangkan yang kedua, hanya 2 bagian dan sampai sini nih. Kira-kira menurut kalian, yang paling besar apakah 4/5 atau 2/8? Betul, 4/5, karena yang diberi warnanya sampai sini nih, hampir seluruhnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa 4/5 lebih besar dari 2/8. Atau bisa juga kita tulis kebalikannya dari sini dulu. 2/8 lebih kecil dari 4/5. Selanjutnya, mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan ini bisa kita lakukan dari pecahan terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Berikut adalah contohnya. Pertama, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Pecahannya ada 4 nih. Ada 3/10, 1/10, 9/10, dan 6/10. Oke, sebelum mengurutkannya, kita harus lihat dulu apakah penyebutnya sudah sama? Ya, sudah sama. Kalau sudah sama, berarti tinggal kita urutkan pembilangnya sesuai dengan perintah. Karena di sini diminta dari yang terkecil, berarti kita urutkan dari yang terkecil dulu, yaitu 1. 1/10, 3/10, 6/10, dan 9/10. Oke, di sini bisa kalian gunakan tanda lebih kecil, karena yang diminta adalah mengurutkan dari yang terkecil. Jadi, 1/10 lebih kecil dari 3/10, lebih kecil dari 6/10, dan lebih kecil dari 9/10. Nah, kalau yang ini kita akan mengurutkannya dari yang terbesar. Sama seperti tadi, kita lihat dulu penyebutnya atau angka yang ada di bawah. Angkanya sudah sama. Kalau sudah sama, langsung kita urutkan dari yang terbesar. Berarti yang terbesar adalah 12, kemudian 11, 9, dan 3. Pinter! Oke, jadi ini urutannya. 12/15 lebih besar dari 11/15,
lebih besar dari 9/15 dan lebih besar dari 3/15. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 12/15 lebih besar dari 11/15. 11/15 lebih besar dari 9/15. 9/15 lebih besar dari 3/15. Mudah ya? Selanjutnya masih mengurutkan pecahan, tapi kali ini kalau penyebutnya berbeda. Nah, seperti ini. Kita akan mengurutkan pecahan ini dari yang terkecil. Ada 3/9, 1/6, dan 2/3. Masing-masing penyebutnya berbeda. Nah, kalau penyebutnya berbeda, maka kita tidak bisa langsung mengurutkan, tapi kita bisa menggunakan bantuan gambar. Masing-masing pecahan ini bisa kita gambarkan dulu. Mulai dari 3/9. Kita akan buat sebuah persegi panjang, di mana persegi panjang itu akan dibagi menjadi 9 bagian. Seperti berikut ini. Sudah dibagi menjadi 9 bagian, karena pembilangnya adalah 3, berarti yang diberi warna sebanyak 3 bagian. Maka ini adalah gambar dari 3/9. Selanjutnya, 1/6. Kita akan membuat satu persegi panjang, di mana persegi panjang tersebut akan dibagi menjadi 6 bagian. Ingat ya, panjangnya harus sama dengan panjang persegi yang pertama. Nah, ini sudah dipotong menjadi 6 bagian. Karena pembilangnya 1, berarti yang diberi warna sebanyak 1 bagian. Selanjutnya yang ketiga, 2/3. Kita akan bagi menjadi 3 bagian, seperti berikut. Dan yang diberi warna sebanyak 2 bagian. Nah, dari sini kita bisa melihat bagian yang diarsir. Mana bagian yang diarsir yang lebih pendek dari ketiga pecahan berikut? Ya, betul, yang di tengah. Kemudian, setelah yang di tengah, yang paling atas, dan terakhir yang paling bawah. Karena sampai sini nih yang diberi arsirnya, yang diberi warnanya. Maka bisa kita urutkan pecahan tersebut dari yang terkecil, yaitu yang di tengah. 1/6, kemudian 3/9, dan 2/3. Jadi bisa kita tulis 1/6 lebih kecil dari 3/9 dan lebih kecil dari 2/3. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Silahkan ketik nama dan kelas di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.